Seringkali konsep khilafah dipahami secara sempit sebagai ambisi mendirikan sebuah entitas politik formal. Menurut Imam Al-Mawardi, seorang pakar politik Islam klasik, keberadaan pemimpin atau imamah dalam Islam sesungguhnya berfungsi untuk menggantikan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Tujuan utamanya bukanlah eksistensi kekuasaan itu sendiri, melainkan tegaknya keadilan serta terpeliharanya kemaslahatan seluruh makhluk. Tanpa terwujudnya keadilan sosial, sebuah sistem politik kehilangan ruh Islam yang sejati. Dalam disiplin sejarah dan sosiologi, Ibnu Khaldun melalui magnum opusnya menjelaskan bahwa negara dan peradaban adalah bentuk alamiah dari berkumpulnya manusia untuk saling memenuhi kebutuhan. Khilafah atau bentuk pemerintahan apapun sejatinya adalah solidaritas sosial yang bertugas melindungi eksistensi manusia. Bila sebuah rezim gagal menghadirkan kemakmuran dan keamanan, ia telah melanggar kontrak sosialnya. Fokus kita bukan pada romantisme nama sistem, melainkan pada seberapa efektif sistem tersebut merealisasikan fungsi penjagaan terhadap kehidupan. Beralih ke ranah ilmu tafsir, Al-Qurtubi dalam tafsir monumentalnya menegaskan bahwa gelar khalifah yang disematkan kepada manusia mengandung amanah besar, yaitu memakmurkan bumi dan menegakkan hukum dengan adil. Tugas kekhalifahan bukanlah monopoli satu bangsa atau simbol kejayaan politik masa lalu. Ini adalah panggilan fungsional bagi setiap muslim untuk menjadi agen perbaikan di muka bumi, memastikan bahwa sumber daya alam dan kemanusiaan terdistribusi secara seimbang serta berkelanjutan. Para ahli hukum Islam seperti Ibnu Taimiyah memandang esensi negara dalam perspektif al-siyasah al-syar'iyah. Ia berargumen bahwa sebuah kekuasaan yang lalim namun tertib dan menghadirkan kejelasan hukum lebih dapat ditoleransi ketimbang anarki yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Dari sini kita belajar bahwa penegakan keamanan dan kepastian hukum adalah misi fundamental. Umat Islam harus memprioritaskan pemberantasan kemungkaran struktural seperti korupsi dan ketimpangan, bukan sekedar berdebat tentang simbol formalisme ketatanegaraan. Di era modern, Yusuf Al-Qaradawi melalui pendekatan fikih negara menyegarkan kembali wacana bahwa orientasi tertinggi umat adalah pencapaian maqasid syariah, melindungi jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama adalah misi transendental yang harus diemban oleh kolektivitas umat terlepas di bawah naungan sistem politik apapun. Misi sejati kita adalah menciptakan peradaban yang berkemajuan, berilmu pengetahuan, dan penuh kasih sayang. Saatnya berhenti menjadikan bentuk sebagai berhala dan mulai berjuang untuk substansi rahmatan lil alamin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, maka selama kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan menghinakan kita."